terjadi pada tanggal 2 Agustus lebih kurang jam 4 sore, di mana pada saat itu seperti biasa personil Polres Kudus melaksanakan pengaturan lalu lintas sore, di mana pada saat itu Kanit Patwal Ibda Rinto bersama rekannya, ada di situ Aibtu Parwoto dan Aibda Supriyadi, sementara melakukan pengaturan lalu lintas di simpang 3 atau pos pantau terminal yang ada di wilayah Kudus. Kemudian datanglah pengendara atau pelaku ini menggunakan mobil Alia warna merah, yang mana pelaku ini datang dari arah Jepara, lebih tepatnya di lingkar barat Kudus. Kemudian datang ke pertigaan terminal atau pos pantau lantas di sana. Kemudian pada saat di situ anggota melakukan pengaturan, anggota melihat ada hal-hal yang dicurigai dari mobil tersebut. Yang mana pertama dilihat dari plat nomor polisi yang terpasang di mobil tersebut tidak sesuai standar atau spesifikasi yang dikeluarkan oleh Samsat. Kemudian juga dilihat mobil itu membawa melebihi kapasitas. Kemudian juga mobilnya pun juga tersiok-siok. Atas kecurigaan tersebut, anggota melakukan pemberhentian terhadap mobil tersebut. Kemudian sempat dia minggir dengan harapan kita mau ngecek mungkin surat-surat kendaraan. Namun ternyata begitu belok kiri, bukannya berhenti, si pelaku ini malah tancap gas. Tancap gas yang pada saat itu kebetulan personel kami atas nama Aibda Supriyadi berada di depan mobil yang dikendarai oleh pelaku, sehingga menabrak Aibda Supriyadi. Dan pada saat itu Aibda Supriyadi spontan lompat ke atas kap mobil merah tersebut, dan mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi dari pos yang ada di terminal Simpang 3 itu sampai ke Tugu Laka. Dan pada saat proses jalan tersebut itu anggota sempat mencoba memberhentikan si pelaku ini, namun si pelaku ini tetap melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga pada saat di simpang 3 Tugu Laka, si pelaku ini membanting mobil dengan kecepatan tinggi ke arah kiri, sehingga menyebabkan personel kami atas nama Aibda Supriyadi terbanting ke sebelah kanan. Nah, dia membanting sebelah kiri, akhirnya terbanting sebelah kanan, sehingga menyebabkan ada beberapa luka di bagian tubuh dari personel kami atas nama Aibda Supriyadi. Kemudian pada saat dia lari itu sempat dikejar oleh personel kami yang dipimpin oleh Ibda Rinto. Jadi ini sempat beberapa ruas jalan yang dilalui oleh si pelaku ini, di mana dari Tugu Laka tersebut pelaku melaju ke arah timur, arah barat ya, lingkar barat. Kemudian ke simpang 4 Kencing, kemudian lanjut ke lurus ke lingkar barat, kemudian lanjut di perempatan lingkar barat Kudus Jepara sampai di depan toko bangunan Tisnata. Itu sempat dipepet oleh anggota, namun si pelaku ini berhenti dan memutar balik kendaraannya. Pada saat memutar balik kendaraan, tidak jauh dari situ, pas di depan Hotel Jogja, itu si pelaku ini sempat menabrak masyarakat yang mengendarai sepeda motor atas nama Pak Nurkolis, yang mana Pak Nurkolis ini umur 50 tahun dan merupakan warga Jati, sehingga menyebabkan masyarakat ini atas nama Pak Nurkolis ini
patah kaki kiri, kemudian luka di siku tangan kanan dan kiri, serta dagu dari Pak Nurkolis ini. Kemudian melanjut terus dilakukan pengejaran hingga sebelum jembatan Golengan, pelaku belok kiri, kemudian masuk ke arah desa Pasuruan, terus masuk ke sawah Pasuruan, belok kiri hingga akhirnya berhasil diamankan di depan kantor perusahaan Pura. Jadi ini adalah rangkaian perjalanan kendaraan yang dibawa oleh tersangka ini untuk menghindar dari upaya dari kita untuk mengamankan dari pelaku ini. Kemudian atas dari tindakan si pelaku, ada beberapa korban yang muncul di situ, yakni tadi ada anggota kami Pak Aibda Supriyadi, di mana ada luka di kepala sehingga menyebabkan jahitan 3 jahitan, kemudian juga ada luka di siku sebelah kanan, dan juga ada beberapa di bagian dalam badan. Dan juga korban juga tadi yang disampaikan Pak Nurkolis, umur 50 tahun, kemarin sempat kami cek juga di rumah sakit. Dari keterangan dokter bahwa akibat laka-laka tersebut Pak Nurkolis ini menyebabkan patah di kaki kiri, sehingga kemudian kemarin juga dilakukan operasi Kemudian juga ada luka di siku kanan, kiri, dan dagu dari Pak Nurkolis ini. Kemudian dari atas peristiwa tersebut, dari kecurigaan yang kami curigai tersebut, akhirnya terbukti bahwa kendaraan yang digunakan oleh si pelaku ini, seperti mana kendaraan yang plat nomor yang terpasang di mobil ini, yang awalnya nopol K 1048C, setelah kami lakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin, ternyata berbeda dengan plat nomor yang terpasang di kendaraan yang digunakan sekarang. Ternyata yang sebenarnya terpasang, yang seharusnya nomor polisi yang ada di kendaraan itu adalah nopol K851UH. Ini milik K8511UH. Ini atas nama Pak Agil dan Miko, orang Winong, Kabupaten Pati, seharusnya mobil ini. Kemudian juga kita sempat melakukan proses penyelidikan. Ini dari penyelidikan awal kita dapat informasi bahwa kendaraan ini masih diduga bahwa ini kendaraan tarikan dari oknum debt collector. Informasi ada kaitannya dengan Gembong Marbaung, ya. Kemudian di mana mobil itu bukannya disetorkan atau diserahkan kepada pihak leasing, namun dijual kepada ada masyarakat warga Klep, ya, warga Klep Jepara. Kemudian dari situlah si pelaku ini membeli mobil itu dengan harga 35 juta pada bulan April 2003 kemarin, ya, 2003 kemarin. Nah, jadi itu sedikit kronologis permasalahannya. Kemudian terkait dengan peristiwa yang terjadi tersebut, kami melakukan gelar perkara. Kami menduga adanya tindak pidana tersebut terjadi atas rangkaian peristiwa tadi. Setelah penyidik lakukan gelar perkara, akhirnya penyidik sepakat untuk menetapkan pelaku dengan pidana pasal 351 ayat 351 KUH pidana dan atau 212 KUH pidana dengan perkara dugaan tidak pidana penganiayaan dan atau kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah sebagaimana dimaksud di dalam pasal yang disebutkan tadi. Jadi ini beda. Kalau kita bicara penganiayaan, di situ ada unsur kesengajaan. Tapi kalau umpamanya kita bicara laka lantas, itu bicara kelalaian di situ. Nah, di sini dari hasil
interogasi dari hasil pendalaman kami, sehingga kami sepakat mengatakan bahwa ini memang sengaja dilakukan oleh pelaku untuk menghindar, sehingga dia menggunakan mobil yang dia bawa tadi itu untuk melukai anggota kami, termasuk masyarakat yang pada saat itu melintas yang dilalui oleh si pelaku. Jadi terkait dengan peristiwa ini, kami mengamankan pelaku, di mana pelaku berinisial THP, beramat di Jalan Desa Purwodadi RT 1 RW 2 yang Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk BP sendiri kami mengamankan ada mobil yang digunakan, kemudian juga ada kendaraan baju yang dipakai anggota yang sempat luka kemarin, masih juga pakaian yang digunakan oleh pelaku, kemudian ada plat nomor yang memang palsu yang tidak sesuainya atau tidak sesuai peruntukannya yang ada di kendaraan tersebut. Mungkin demikian dari saya sampaikan kepada rekan-rekan. Silakan nanti mungkin kalau umpamanya rekan-rekan mau bertanya, atau mungkin nanti Satlantas sedikit menggambarkan bagaimana standar kendaraan nomor polisi yang sebenarnya, maupun nanti kronologis permasalahan atau kronologis kasus, nanti bisa rekan-rekan